betul. Beberapa dari orang kan mulai kumpul-kumpul, and then mereka kena gitu loh. Iya betul. Dan hari ini Pak David baca nggak ada 40 orang meninggal dari gereja, satu gereja. Oh iya ya, itu di di New York ya. Ya, wah saya lupa. Iya. Ya itu langsung ada orang sakit, and then 40 orang yang meninggal. And then kemarin ada hamba Tuhan yang bunuh diri. Oh ya, siapa itu? Ya, David siapa, umur 49 tahun, seorang hamba Tuhan. Di Amerika sini? Di Amerika. Kenapa? Kenapa itu? Wah, suicide. Ya, kenapa susahnya? Oh, nggak dibilang. Nggak dibilang ya? Bukan karena virus ya? Bukan, bunuh diri. Oh, wah ya. Atau karena nggak ada duit, nggak ada kolektor. Nggak tahu ya, memang ya misterius. Waduh. Nggak ada kolektor, gereja-gereja bisa hidup nggak, Pak? Ya, ini agak susah sih. Ya esensial, sederhana ya. Makanya kalau memang hamba Tuhannya betul-betul 100% ya memang hidupnya jadi sederhana hidupnya. Kalau gerejanya harus nyewa, wah bayar terus ya Pak ya? Oh iya, semua pengeluaran ya harus bayar. Tapi kita gereja kan nggak tahu kan, pernah saya kesaksian itu beli dari ngumpulin tiap hari $1 cuma. Tapi yang ngumpulinnya 16 tahun. Itu Jemaat masih sadar kasih per bulan nggak Pak? Oh iya, ya memang turun. Cuma ya mereka tahu ya hal-hal dasar gitu. Ya. Oke. Ya. Tapi memang pasti ya mungkin 20% lebih ya hilang ya. Lebih 80%, jadi tinggal 20% aja. Ya, tinggal kira-kira ya 30-40%. Oke. Efek kepada semuanya. Oke. Yuk kita salah satu berdoa yuk. Ya. Baiklah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas lawatan-Mu, pimpinan-Mu sepanjang malam tadi Tuhan. Dan sekarang kami akan mulai pelajaran kami Tuhan. Kiranya Engkau sertai kami, Engkau bimbing kami dari awal pertengahan sampai akhir pelajaran kami Tuhan. Engkau berikan hikmat, marifat, kepandaian kepada kami semua di sini Tuhan. Engkau berkati juga pengajar kami Pak Fendi Hutomo Tuhan. Engkau berikan hikmat, marifat, kepandaian kepada beliau Tuhan. Hanya doa kami Tuhan, kami ucap syukur, kami membuka pelajaran kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, saya sekali lagi menyambut kedatangan daripada adik-adik kita dari Nanggapino. Nanggapino itu jauh sekali dari berapa? Hampir 1 hari ya naik bus. Hampir 1 hari naik bus dan karena itu sekarang juga harus di karantina 2 minggu. Di lantai atas dan makanan dibawa ke atas gitu ya. Jadi kita sekarang ada berapa orang? Sekarang ada 12 orang. Ada satu yang masih tertinggal di desa karena masih di karantina. Sarah ya. Jadi kita berterima kasih sama Tuhan dan mari kita belajar dengan sungguh-sungguh. Betul-betul kita memasuki satu saat yang sangat genting dalam periode ini. Coronavirus ini kan tidak pernah terjadi bahwa sampai dampaknya ke seluruh dunia itu tidak pernah terjadi kan. Jadi kita sekarang mengalaminya sendiri dan saya yakin di dalam tahun-tahun yang akan datang akan ada banyak kesempatan bagi kita untuk menginjil dan mewartakan firman Tuhan. Silakan Pak Fendi. Ya. Ini
Apa share screen-nya sudah ada ya? Sudah kelihatan. Ya. Oke, shalom semuanya. Apa kabar semua? Shalom Pak. Baik, luar biasa. Eh, eh, saya tidak hanya sekedar untuk sharing, tidak sekedar hanya untuk bisa menyampaikan firman, tapi saya berdoa untuk bisa connect dengan keadaan sekarang dan juga panggilan saudara. Waktu Amin. saya berdoa, jadi setiap saat itu kalau saya umpamanya disuruh untuk ditunjuk untuk menyampaikan firman Tuhan, seperti saudara sudah belajar di tabernakel, roti-rotinya, makanan rohani itu kalau bisa anget. Anget itu artinya baru sekali, dan kalau roti itu baru keluar dari oven. Jangan saudara menyuguhkan. Jadi firman Tuhan itu kan ibaratnya itu roti ya. Jangan yang sudah seminggu yang lalu, 1 bulan yang lalu, itu saudara mau nggak makan donat 1 bulan yang lalu? Kan, wow, Enggak mau. donat itu kalau dilempar sakit juga kena kepala gitu. Ya. Jadi saudara harus untuk saudara persiapkan. Jadi ini saya berdoa Tuhan kasihin saya itu title tema yang bisa menyambung keadaan saudara, a wayfinder. Wayfinder itu bagaimana kita menjadi penerobos. Ya, ada contoh-contoh di Alkitab itu yang luar biasa. Jadi hidupnya itu bukan cuma sekedar saat ini, saat di mana saudara hidup, tetapi dia adalah penerobos sampai kepada generasi yang mendatang. Penerobos atau penakluk. Ya. Mari buka sama saya, ya. Tolong buka sama saya di Kejadian 50. Kejadian 50. Tolong bacakan ayat 22 sampai 24. Nanti saya Ya, Pak. bacakan yang saya baca sendiri yang 25 sampai 26. Ya. Baiklah. 22 sampai 24, tolong bacakan. Ya. Baiklah, Kejadian pasal 50 ayat 22 sampai 24. Yusuf di perikop di atas, Yusuf meninggal. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga anak-anak Makir, anak Manasye lahir di pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, 25 ya. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah. Katanya, tentu Allah memperhatikan kamu. Dan pada waktu itu kamu harus, katakan sama-sama kepada saudara sini, harus 3, 2, 1. Harus. Ya, harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun, mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh di dalam peti mati Mesir. Wah. Ini luar biasa. Jadi gini, saudaraku. Untuk menjadi penakluk penerobos itu, nomor 1, hidup saudara itu, kalau saudara ini ya, kehidupan, kalau lihat Yusuf ini, bisa hidup 110 tahun. Di dalam Alkitab itu, pada waktu mereka Israel masuk ke tanah perjanjian, itu tulang-tulangnya dibawa loh. Hebat. Dan itu Yusuf sudah dikubur 200 tahun.
Jadi mereka orang Israel masuk ke tanah perjanjian itu setelah 200 tahun kematian Yusuf. Nah, kalau saudara di generasi sekarang udah mati 200 tahun. Boro-boro saudaraku mau gali lagi, tulang-tulangnya dibawa. Dan sekarang tulang-tulang Yusuf itu ada di Israel, di Sikem. Jadi dulunya di Mesir. Ini orang jadi kalau mempunyai visi ke depan, punya impian, itu hidupnya tidak akan kehilangan arah. Dia penakluk. Dia itu bisa menerobos. Saudara tahu ceritanya Joshua and Caleb ya. Hanya 2 orang yang pengintai yang mempunyai roh. Roh itu spirit ya, kehidupan yang beda. Nanti kalau satu kali saudara pergi ke Israel, saya mau tanya, Pak David sudah pernah ke Israel? Saya pernah 2 kali ke Israel. Ya, itu tanahnya kan beda. Tanahnya dari Israel dan tanah daripada mana itu negaranya? Palestina. Belum. Ini loh. Mesir. Bukan Mesir. Satunya saya lupa. Gaza, Itu Bethlehem, bukan di luar dari Israel. Jordan. Gunungnya Jordan. Ya, Jordan. Ya. Ya. Petra itu ya. Jordan, ya kering, Kering. coklat, kering kerontang. Tetapi begitu masuk perbatasan Israel, hijau. Karena apa? Karena mereka betul-betul masuk seperti ke tanah perjanjian. Jadi kembali lagi, kalau hidup saudara ini dalam panggilan ini, mau mengalami terobosan, ya adik-adik, yang laki-laki maupun yang perempuan-perempuan, kalau mau mengalami terobosan yang luar biasa, jangan pernah tinggalkan visi daripada Tuhan. Yusuf ini terkenal adalah mimpinya. Jadi, saudaraku, meskipun dia sudah mati, sudah dikubur, tapi hidupnya dia itu, dengarkan saudaraku, karena dia melihat ke depan. Jadi dia udah tahu, kalau kamu masuk nanti ke tanah perjanjian, jadi Caleb sama Joshua udah hebat. Ditambah ini menurut saya nggak pernah orang ngomong, memang sudah mati, tetapi Joseph ini, tulang-tulangnya bisa masuk juga. 200 tahun loh. Kalau saya katakan sekarang, kalau 200 tahun, ngapain ya dibawa, digali lagi, sudah nggak ada dagingnya. Makanya oleh karena itu, saudaraku, kehidupan Yusuf itu luar biasa. Ini di tangan saya ada sedikit contoh, bisa lihat saya ya. Ini pakaiannya Yusuf yang dibuat oleh bapaknya. Bisa lihat ya? Pak Nggak David? kelihatan, kurang jelas, Pak. Ini? Ya, Kak. Ini bisa? Ya, dikit-dikit. Dikit-dikit kelihatan, Pak. Iya. Ya. Ini adalah jubah yang diberikan sama bapaknya kepada Yusuf. Jubah itu adalah urapan yang beda daripada saudara-saudaranya. Jadi menurut saya persiapkan panggilan-panggilan saudara itu untuk bukan hanya sekedar melayani. Adik-adik, lihat. Kalau saudara melayani tanpa visi ke depan, nanti bisa jadi seperti Marta, capek. Sungguh. Karena saudara melayani itu, di dalam itu Tuhan akan berikan satu visi yang ke depan.
di mana saudara meskipun ada tekanan, meskipun untuk ke depan itu tidak mudah, ada banyak tantangan, tetapi tidak membuat saudara itu patah semangat. Saudara kepingin menerobos. Itulah yang luar biasa. Nah, kedua ya. Nah, kenapa kok tulang-tulang, Pastor? Tulang-tulang itu ya berbicara legacy. Wah, tulang-tulang itu adalah meskipun sudah dikubur, kehidupan Yusuf itu histori, tapi bisa dibawa sampai ke mana perjanjian, tanah perjanjian. Tulang itu berbicara legacy. Nanti minggu depan, Mei tanggal 21, kan kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Ya, kalau saudara masih ingat, ya kalau nggak ada online, saya harap saudara bisa bikin persekutuan, karena itu satu hal yang dasari di mana Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, saudara, saya sambung. Tidak ada tulang-tulang Tuhan Yesus yang dipatahkan. Waktu anak saya lahir, 3 saya tumpangi tangan. Tuhan, kalau saudara nanti punya anak, tumpangi tangan. Jangan sampai anak saudara nanti mengalami kecelakaan sampai tulangnya patah. Memang anak sih selalu nakal. Tapi saya berdoa Tuhan, saya kalau lihat teman saya dulu kita main sepak bola, tulang kakinya patah. Nah, dari situ saya lihat waktu anak saya lahir. Tuhan, saya berdoa supaya kau genapkan, jangan sampai ada tulang-tulang dari anak saya patah. Sampai hari ini tidak pernah ada apa-apa. Dan Tuhan Yesus itu, saudaraku, meninggal di atas kayu salib, itu tidak ada satupun tulang-tulang yang dipatahkan. Yang percaya bisa katakan amin. 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 Ya, ini ada ceritanya. Jadi bukan satu kebetulan. Jadi kalau Yesus tidak mati untuk meninggal, itu orang yang ditaruh di kayu salib itu dipatahkan supaya dia betul-betul menggantung dan dia nggak bisa napas lagi. Tapi Yesus dia anak Allah, dia menyerahkan rohnya kepada Bapa, and then dia meninggal dan dilihat, loh, dia udah meninggal, tidak perlu tulang-tulangnya dipatahkan. Nih dengarkan saudaraku, lihat ya. Pada waktu, mungkin Pak David, ini saya dapat luar biasa. Pada waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, itu iblis datang loh. Di atas kayu salib. Dia pakai penyamun itu yang di sebelah kanannya yang orang jahat itu. Jadi rohnya iblis manifestasi. Jika kamu anak Allah, selamatkan dirimu. Sebelumnya, 3,5 tahun yang lalu, Yesus juga digodai. Jika kamu anak Allah, jadikan batu ini jadi roti. Itu sama. Jika kamu anak Allah. Nah, pada waktu disalib, tahu-tahu 3,5 tahun itu, suara yang sama. If you are son of God, save yourself. Dia pakai hal yang sama. Cuma ya itu, tetap aja Tuhan Yesus mentaati dan dia harus melalui cawan itu. Dan ini sebagai legacy, sebagai penerus keadaan yang sekarang. Jadi saudara-saudara mengikut Tuhan Yesus, kamu jangan sampai terpatahkan apapun. Kamu itu adalah penerus-penerus
di generasi mendatang ini, Indonesia atau Kalimantan, dengarkan saudaraku, kamu ini diurapi. Jadi kalau kamu omong, jangan sembarangan. Perkataan-perkataan kamu ya terhadap teman sepelayanan, jika ada tekanan, perhatikan, jangan asal sekedar ngomong. Bibir saudara ini diurapi. Mulai sekarang, saudara pelihara. Jadi, saya mau sharing ini dua hal. Untuk bisa menjadi seperti Yusuf, meskipun dia mati. Masuk loh Pak, tulangnya. Kenapa? Karena hidupnya itu connect dengan mimpi visi Tuhan. Dia lihat ke depan. Dan saya mau bertanya, nah, saudara setelah selesai dari belajar ini, adakah visi Tuhan? Mau apa saudara? Kalau hanya melayani, dengarkan saudaraku, hanya sekedar melayani, ya setelah berapa tahun saudara bisa kehilangan visi, kehilangan urapan. Nah, saudara harus berdoa, Tuhan, apa yang aku harus lakukan. Terus kedua, kalau saudara melayani, jangan hanya melayani untuk diri saudara. Teruskan kepada murid, yaitu saudara legacy. Jadi, segala pelayanan, segala berkat bukan untuk diri saudara sendiri. Jadi kalau boleh tadi ada pertanyaan, dalam masa gini kan kalau bayar gedung, kalau sewa gedung kan mahal sekali. Ya, tetap harus bayar. Saya anak dari Kota Malang, dipinjam hidupnya untuk apa? Untuk mendirikan gedung gereja di San Francisco. Lah itu sudah terjadi. Tapi namanya bukan namanya dari Fendi Utomo. Enggak. Namanya betul-betul kalau saya tidak ada, itu akan diteruskan. Dan sudah lunas. Dan orang memberi, ini dengarkan, ya mereka memberi kepada pekerjaan Tuhan. Tetapi jangan lupa melalui karena kenal dengan kehidupan saudara. Melalui pelayanan saudara, orang itu banyak diberkati. Ada amin, saudaraku? Amin. Amin. Iya. Makanya hidup hati-hati. Hidup itu saudara jangan sama dengan orang-orang yang di luar. Jadi, saudara, mengapa ya Yusuf ini bisa berhasil? Saudara, ini saya mau kupas. Saudara jangan kecil hati. Dari Kejadian 46, penggembalaan, atau kalau boleh diomong, jadi pendeta, itu bukan hal yang menyenangkan. Itu sudah ditulis. Jadi kehidupan menggembala dari Yusuf, dari Daud, itu ditulis ayat 34, hendaklah kamu saud demikian, 4:33, apabila kamu dipanggil Firaun akan kamu, dan kamu ditanyain kelak, apakah pencaharianmu, apakah pekerjaanmu, hendaklah kamu saud demikian, bahwa Patik sekali ini biasa memelihara lembu kambing dari kecil Patik sampai sekarang ini. Baik Patik, baik nenek moyang Patik. Maka demikianlah supaya boleh kamu duduk di tanah Gosyen. Karena adapun gembala kambing itu suatu kebencian kepada orang Mesir adanya. Wow. Jadi jangan kaget kalau saudara, ya saya omong, apa kerjaanmu? Mata pencarianmu? Oh, ya saya jadi pendeta. Terus orang itu sepertinya menganggap remeh.
Nih, makanya saya jangan tersinggung. Karena yang panggil kamu bukan karena saudara kepaksa, yang panggil hidup kamu adalah Tuhan. Memang mulai dari kecil. Waktu nanti kalau saudara mau menikah, mau melamar, apa kerjaan kamu? Saya pendeta. Nanti mau makan apa? Saudara, saya waktu menikah ya sama istri saya ya saya bilang nanti tinggalnya gimana? Ya saya tinggal di rumah. Ya, makan nasi nggak pernah ada satu kali pun terjadi seorang hamba Tuhan makan kerikil. Ya makan apa adanya. Dan sampai hari ini dan nanti tahun ini 2020 saya merayakan karena kebaikan Tuhan. Pelayanan selama 40 tahun loh. 40 tahun. 40 itu angka tes. 40 hari untuk puasa. Angka 40. Ini 40 tahun. Jadi nanti kalau saudara mau menikah, saudara mau berbuat sesuatu, kalau orang menganggap saudara itu loh kok pendeta? Jangan tersinggung. Yang percaya bisa katakan amin. 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 Ya, jadi Yusuf aja mulainya dari penggembalaan. Daud mengalahkan singa, mengalahkan semuanya itu untuk mengamankan domba-dombanya, ya dia sebagai seorang gembala. Nah, coba saudara layani dengan setia, yaitu jemaat yang dipercayakan. Sekali lagi, saya pernah ngomong, domba itu jangan dicabutin bulunya, nanti dia lari, Pak. Takut sama saudara. Jadi kalau saudara kepemimpinan disegani, itu baik. Disegani itu ada rasa hormat. Disegani itu ada rasa mendengar. Tapi kalau saudara itu tidak respect kepada jemaat, nah dengarkan saudaraku, nanti di belakang saudara akan dikatain. Jadi terus saudara, ada banyak jemaat yang berkelahi, makanya sampai pecah. Kedua, sebagai pengamat, Yusuf itu pengamat. Kenapa? Dia diberi jubah yang indah. Lihat, sekali lagi. Untuk apa? Menata hidup di masa depan. Diberi jubah yang indah. Jubah itu adalah urapan. Jadi saudara ini diberi urapan untuk menjadi dewasa. Cara saudara untuk berbicara, itu saudara betul jadilah penasehat seperti hamba Tuhan. Ya, jadi kalau saudara mengalami sesuatu, jangan cepat-cepat berbicara, tapi Tuhan ini dalam keadaan seperti ini, apa yang saya harus lakukan? Nanti Tuhan akan bantu. Ya. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Itu pengamat. Terus ketiga, dia adalah pemimpi. Bangun hidupnya dari mulai umur 17, seperti tadi saya katakan, sampai sudah meninggal, dan selanjutnya dia adalah seorang pemimpi. Pemimpi itu lain sama orang bermimpi. Saudaraku, pemimpi itu dia ngerti apa yang mau dia lakukan. Dia punya masa depan belum kelihatan, tetapi dia lakukan dengan setia sampai berhasil. Karena keberhasilan itu, lihat saya, dia mempunyai simbol iman. Itu imannya dia. Saya mau tanya, ya, beberapa dari teman-teman saya dulu,
kalau saya tanya, iman itu gimana ya? Saya tanya itu, iman itu gimana? Dia bilang, iman itu dia bilang, nerangin saya. Iman itu di Ibrani 11. Loh. Ya aku tahu iman itu sesuatu yang tidak kelihatan, tapi hidup di dalam kamu, dan kamu percaya satu kali itu akan menjadi kenyataan. Tapi iman itu apa? Iman itu dia bilang, ya Abraham itu dulu. Aku mau ngerti iman itu gimana. And then dengarkan saudara, sampai mereka itu tidak bisa cerita lagi. Yang diceritain iman itu apa? Ditunjukin Ibrani 11. Tanpa iman kita tidak bisa menyenangkan Tuhan. Itu kita tahu. Tapi untuk kamu beriman ke depan itu gimana? Nah, dengarkan. Ya, ini saya mau ngomong. Iman itu memang kamu punya impian, tapi kadang-kala nggak jelas. Tapi nggak jelas itu kamu ya belum pasti, tapi kamu lakukan. Kenapa kamu lakukan? Karena kamu rasa itu datangnya dari Tuhan. Ada kalanya bingung. Ada kalanya biasa-biasa. Tetapi kamu tahu, kalau aku tidak lakukan ke situ, hidupku tidak akan berarti. Nah, saudara lakuin itu. Apakah ada tantangan? Ada. Tapi jangan berhenti. Itulah saudaraku, kamu itu penakluk. Itulah kamu itu nanti kalau kamu sekarang dari Samarinda bisa terobos keluar dari Kalimantan. Nah, kamulah itu penakluk. Kamu punya impian. Dari Kalimantan kamu menjadi mau ke Jakarta. Di Jakarta, saudaraku, jangan sampai hati saudara kecil. Kalau kamu punya visi Tuhan, wow, lakukanlah hal itu. Jangan cukup cuma asal sekedar melayani. Kamu ini pemimpi. Sahabat Joseph itu umur 17. Dia mimpi. Pada waktu dia mimpi, ditertawain. Dengan saudara bisa lihat saya. Di kota saya, San Francisco itu kan terkenal Golden Gate. Golden Gate. Ya, siapa yang mendirikan itu? Itu Joseph, orang Jewish. Dia katakan gini, he is the founder and he is the visionary. Nah, begitu dia punya visi itu, di dalam nanti kalau satu kali saudara datang kemari, people reject. Orang tidak percaya. Kenapa? Karena dulu tidak, itu tahun 1936. Itu didirikan itu. Nggak ada jembatan yang indah seperti itu. Tapi dia punya visi ke depan. Nah, saudara ini punya visi ke depan yang indah. Pemimpi. Umur berapa? 17. Si Joseph. Begitu dia ngomong mimpinya, ditertawain, dijual, dibenci. Akhirnya saudaraku hilang tuh si Joseph itu. Tapi saudaraku dianya sendiri tetap terus berkembang. Kenapa? Karena dalam tekanan-tekanan seperti itu, di sekitarnya nggak bisa terima. Nggak apa-apa. But life must go on. Nah, dia lakukan hal itu. Saya berdoa, lihat saya. Kamu bukan hanya sekedar untuk menggembalakan. Kamu bukan hanya sekedar pengamat dalam hidup ini gimana, tapi kamu adalah seorang visioner, pemimpi yang percaya bisa katakan amin. 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 Keempat, dia pemenang. Dia nggak dendam. Dia dibullying.
Saudara pernah nggak dibully? Saudara masih muda-muda, nanti saudaraku bisa lihat saya kalau sudah melayani nanti di kota. Sekolahnya di mana? Wow. Saya minta supaya saudara jangan berhenti belajar. Dulu teman saya dari mana Fresno, dia pulang ke Indonesia, dia kalau mimpin puji-pujian luar biasa, Mas. Hadirat Tuhan itu turun. Tapi itu kira-kira tahun 87. Orang di Indonesia masih belum banyak untuk menyembah di dalam roh. Waktu dia selesai, terus ada orang yang kasih surat di podiumnya. Maaf, Dik, sekolah di mana ya? Saudara menyembah Tuhan bisa luar biasa, tapi pada waktu saudara baca ini, sepertinya kamu dikecilkan. Ingat, pekerjaan penggembalaan sudah sejak dulu. Itu orang nggak suka. Dianggap remeh. Dianggap kamu, ya, kumpulannya sama domba-domba bau. Lebih baik punya pekerjaan yang lain. Sekali lagi saya katakan, yang manggil kamu ini siapa? Jangan, nggak usah kamu kena bullying, kena rejeksi daripada omongan-omongan seperti itu. Kamu harus bisa menang. Yusuf menang terhadap godaan. Artinya gini, saudaraku, itu latihannya. Jangan kalau sampai saudara itu jatuh, jangan pada waktu saudara sudah tenar. Saat-saat ini loh, beresin. Hal yang kecil-kecil itu diberesin. Dengan apa? Saling confess. Tuhan, I'm sorry. Karena apa? Kita perlu, saudara perlu Yesus. Kita bukan Superman. Nah, kalau saudara sudah menikah, ini dengarkan saudaraku. Saudara bisa sharing sama pasangan saudara. Ini aku. Kenapa? Tuhan Yesus itu tahu kita. Bahwa kita ini adalah orang yang berdosa, tapi sudah ditebus. Tapi nature-nya ini, dengarkan saudaraku, nature-nya yang berdosa itu, ya, oleh karena nama Yesus, dia menjadi perantara kamu. Jadi kalau saudara sebelum melayani, sebelum saudara itu naik ke panggung, kalau saudara cekcok, saudara beresin dulu. Apalagi kalau saudara punya sesuatu ganjelan dengan para pelayan-pelayan yang lain, diberesin. Supaya hati saudara tetap murni. Itu Yusuf luar biasa. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ya. Ketika kelima, dia adalah apa ini? Pengusaha. Meskipun dia pemimpi, tapi dia membuat lumbung-lumbung. Nah, saudara kalau sudah jadi pendeta, jangan pegangannya cuma Alkitab. Nah, tadi kan ya. Nanti kalau urusan saudara visi itu selalu besar. Visi itu tidak pernah kecil. Jadi Allah itu besar. Jadi visi itu memerlukan untuk sama-sama digenapi. Nah, saya minta supaya saudara, kalau saudara sudah melayani, sudah dipakai dengan Tuhan, saudara bisa berkembang kehidupan saudara. Jangan cuma pegang Alkitab aja. Minta kalau itu betul-betul Tuhan kasihin kamu buah pelayanan, kehidupan untuk bisa lebih sukses. Wow. Luar biasa. Mari buka sama saya ya. Ini buka sama saya di Matius 24. Matius. Mungkin Matius 25 coba. Karena ini mendadaan ya.
Matius pasal 25. Ya. Ya, tolong bacakan yang keras. Kalau bisa sama-sama ya. Cuma Ya, satu ayat aja. Matius Matius 25 ayat 14. ayat 14. Ya, 3, 2, 1. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Amin. Lihat saya. Di sini saya berubah loh. Cara berpikir saya, cara saya memandang saya karena firman ini. Lihat ya. Sebab kerajaan surga sama dengan, tidak beda. Sama dengan orang mau ke luar negeri. Wow. Surga itu, Pak. Saudara siap untuk bepergian ke luar negeri? Mau sih mau. Waduh, waktu saya baca itu, saya bertobat. Tuhan, jadi ada persiapan ya, mau kemana? Satu ya. Ya, saudara, saya melayani ke luar negeri pada waktu kalau mau check-in di maskapai penerbangan, dia selalu tanya, where is your final destination? Kamu mau kemana? Gak bisa kamu dalam Tuhan. Ya, itu terserah Tuhan. Wah. Makanya hidup saudara punya destiny. Punya misi. Misi itu hidup dalam saudara. Nomor 2, orang ke luar negeri. At least dia itu bawa sangu, Pak. Nggak bisa terus, kamu melayani Tuhan, sudah siap untuk visi ke depan. Gimana? Ya, kalau Tuhan kehendaki, ya semuanya mau begitu, Pak. Tetapi Tuhan Yesus berkata, orang mengikut aku seperti orang yang duduk dan menghitung. Wow. Jadi ini kerajaan surga, nanti saudara baca lagi. Saya berdoa gini, supaya dalam pelayanan ini memacu hidup saudara. Kerajaan surga itu sama dengan orang yang mau ke luar negeri. Ya, saudara lihat, 1, destiny, mau kemana. 2, persiapan. Ya, 3, mau apa? Wow. Jadi saudara betul-betul hidup itu bisa berbuah, Pak. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ya, saya doakan saudara menjadi seperti kehidupan Joseph ini yang berhasil. Terakhir, dia menjadi penguasa. Dia menjadi Perdana Menterinya Mesir loh. Umur berapa? Kalau saudara baca. Umur 30 tahun. Sama dengan Daud. Umur 30 tahun. Daud menjadi raja. Dan Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Yesus umur 30 tahun mulai pelayanannya. 30 tahun itu, angka 30 di dalam Alkitab adalah kedewasaan. Nah, makanya saudara, kalau sudah mau pacaran jangan di bawah umur 20 tahun. Jiwanya belum seimbang. Kalau dia sudah 25 tahun, dia sudah kerja, dia sudah betul-betul punya hal yang ditanggung jawabi
dia menjadi orang yang dewasa. Lah itu bawa dalam doa. Tuhan, aku mau menikah orang-orang yang seperti ini. Terakhir, dalam kehidupan Joseph, dia menjadi penerus, penakluk. Hebat. Again, saya balik lagi. Untuk menghadapi COVID ini, hari esok itu misterius. Saudara nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Tetapi saudara bisa nyambung kalau hari esok yang misterius itu saudara bawa dalam mimpinya Tuhan. Saudara bawa dalam membangun hidupnya dengan mimpi-mimpinya Tuhan. Dan kalau saudara punya impian Tuhan itu, kamu itu hidupnya legacy. Jadi bukan untuk diri kamu sendiri. Jadi saya berdoa, saya mau melihat, saya kira Pak David dan bersama dengan tim mau melihat pelayanan saudara itu berkembang. Ya, jika Roh Kudus itu turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksi di mana saudaraku? Yudea, mulai di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Jadi urapan itu, ingat, lihat saya, tidak pernah puas kalau kamu punya visi. Sudah lakuin ini, sudah digenapi, Tuhan kasih lagi. Oh. Nah, mulai sekarang, mulai masih muda, kalau sampai saudara harus berurusan, jangan takut, karena kamu masih muda. Nanti satu kali saya mau sharing, ada 7 kunci. Mengapa saya suka sharing dengan orang-orang yang semuda kayak kamu? Karena saudara, kamu itu muda, cepat, cekatan. Lain dengan kita. Dan saudaraku, kalau untuk mau merubah hidup saudara dari kesalahan, wah, cepat. Nah, ini kayak begini-begini, saudara, urapan-urapan seperti gini, saudara harus lakuin. Cuma kembali lagi, cuma 2 aja. Jadilah kamu pemimpi, seperti Yusuf. Meskipun sudah mati, setelah 200 tahun, karena omongannya dia loh, digali lagi, tulangnya diambil, terus dipindahkan di kota Sikem di Israel. Luar biasa. Kalau generasi sekarang, apa enggak keterlaluan? Itu minta sudah 200 tahun dikubur. Wah, orang itu memang kalau minta keterlaluan. Itu generasi yang sekarang. Tapi saya mau ngomong, kalau kamu pemimpi, bukan untuk diri kamu sendiri, wah, kamu akan diurapi. Kedua, jadilah legacy. Jadi jangan untuk pelayanan kamu saja, tapi gembalakan murid, jemaat itu sampai jadikan murid. Jadi target kamu, jadikan mereka murid-murid Tuhan. Kalau kamu nggak ada, mereka masih bisa sharing kamu. Kalau kamu adalah pencipta lagu, kalau kamu sudah meninggal, lihat saya, mereka masih nyanyikan nyanyian lagu kamu. Ya. Yusuf mulai dari gembala, dia sempat masuk ke istana. Dari padang gurun ke istana. Pernah enggak saudara main musik sederhana di Istana Merdeka? Ya. Kalau saya boleh omong, ini semua karena Tuhan semua. Saya pernah juga khotbah di Gelora Senayan untuk kemuliaan Tuhan. Sekali pada waktu mengalami revival. Nah, saya mau mendoakan bagi saudara. Apakah itu hal yang tidak mungkin? Sangat mungkin. Makanya saudara
cara saudara berdiri. Orang kalau mau ngelamar pekerjaan itu, kalau bos yang ngerti cara masuknya jalan aja, dia tahu orang ini apa malas atau enggak, dia bisa tahu. Makanya saudara ini adalah public figure. Ngomongnya hati-hati. Tidak usah terlalu mahal, tapi saudara harus rapi. Demikian. Jadi ngomong itu saudaraku ada bobotnya. Karena apa? Karena kamu diurapi Tuhan. Kamu dididik sama Tuhan lain dengan orang-orang yang lainnya. Tidak sama. Yang percaya bisa katakan amin. 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 Saya doakan saudara. Bapak terima kasih. A way finder. Supaya roh itu hidup. Roh itu memimpin di dalam setiap anak-anak-Mu yang mendengar ini. Roh itu Tuhan mempunyai GPS ke depan. Roh itu memimpin Tuhan menerjang segala apa yang mereka hadapi. Karena mereka ini Kau tunjuk sebagai wayfinder. Seorang yang visioner. Urapi Tuhan perkataan mereka. Urapi Tuhan kalau mereka itu ada diuji. Oh Tuhan, kalaupun dia mengalami ujian, anggap Tuhan, ujian yang berat. Kadangkala Tuhan memerlukan mental, memerlukan keulatan. Kalaupun sampai jatuh, tapi Engkau Tuhan adalah pengantara. Jangan sampai hidup mereka penuh dengan tuduhan di dalam nama Yesus. Karena Engkau beserta dengan mereka Tuhan. Urapi penggembalaan. Urapi Tuhan Yesus sebagai Tuhan orang-orang yang berhasil. Sampai pengusaha ya Tuhan. Urapi Tuhan Yesus, urapan-Mu itu berbuah dalam kehidupan mereka. Karena Engkau adalah wayfinder. Besok tidak ada orang yang tahu. Tetapi hari esok kami Tuhan, Engkau seperti Tuhan, Engkau berbicara sama Musa. Siapkan umatku Israel untuk esok hari. Untuk berhadapan dengan dengan musuh. Satu musuh datang dan 7 jurusan mereka keluar. Engkau berbicara pada Joshua, siapkan untuk hari esok. Karena hari esok penuh dengan berkat. Tuhan, kami bukan cuma main Facebook, bukan untuk tulis di Instagram. Thanks God, future is bright. Bukan cuma hanya sekedar tulisan. Tapi hari mereka, hari esok itu brilian. Genapkan mereka. In the name of Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku minta Tuhan, Bapa, Engkau akan kabulkan karena bukan untuk aku, tapi untuk kemuliaan nama-Mu Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama bisa katakan yang keras 3, 2, 1. Amin. Amin. Tolong di-unshare Ya. dulu, Pak. Tolong ya.